Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 OTKP. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa tetap diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid-19. Baik, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang regulasi kepegawaian. Ada beberapa poin yang akan kita bahas, itu yang pertama pengertian regulasi kepegawaian, yang kedua tujuan dan fungsi regulasi kepegawaian, yang ketiga macam-macam regulasi kepegawaian, dan yang terakhir regulasi manajemen ASN. Yang pertama pengertian regulasi kepegawaian. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata regulasi? Pasti berhubungan dengan peraturan-peraturan kan? Nah, regulasi menurut KBBI adalah kaidah yang dibuat untuk mengatur atau petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Nah, anak-anak, istilah regulasi ini banyak sekali digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi ini digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku. Lalu bagaimana dengan regulasi kepegawaian? Jika dikaitkan dengan regulasi kepegawaian, maka regulasi kepegawaian adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan pegawai dalam bertindak ataupun bekerja agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan bersifat mengikat. Regulasi kepegawaian disusun untuk mengatur pengelolaan kepegawaian secara efektif dan efisien. Lalu apa tujuan dan fungsi regulasi kepegawaian, Bu? Baik, berikut mengenai tujuan dan fungsi regulasi kepegawaian. Tujuan dibuatnya regulasi kepegawaian ialah dengan adanya peraturan di bidang kepegawaian, pegawai dapat bertindak dan bekerja sesuai dengan standar dalam peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya, kalau misalkan tidak ada regulasi kepegawaian atau peraturan yang mengatur tentang cuti pegawai, maka akan kacau bukan? Pegawai akan mengambil cuti sesuka hatinya dan tidak memperhatikan aturan. Oleh karena itu, regulasi kepegawaian ini sangat penting untuk mengatur pegawai bertindak dan bekerja sesuai dengan standar dalam peraturan yang telah ditetapkan. Fungsi regulasi kepegawaian. Ada beberapa fungsi regulasi kepegawaian, yaitu yang pertama, menjamin kinerja pegawai. Setiap karyawan dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan job description yang sudah ditentukan. Nah, job description atau job desk merupakan bagian dari peraturan kepegawaian yang mengatur kinerja pegawai. Yang kedua, menjaga hak dan kewajiban. Agar hak dan kewajiban berjalan dengan baik, maka perlu diikat dalam peraturan kepegawaian. Dan yang ketiga, menjamin kepastian hukum. Dengan adanya peraturan kepegawaian, maka akan dapat terhindar dari berbagai macam gangguan. Selanjutnya, macam-macam regulasi kepegawaian. Macam-macam regulasi kepegawaian. Ada beberapa regulasi atau peraturan yang mengatur tentang kepegawaian. Baik anak-anak, saya jelaskan secara singkat saja ya, karena kalau mau dijabarkan, maka waktu tidak akan cukup. Yang pertama, UU nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang telah diubah menjadi UU nomor 43 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian juga. Selanjutnya PP nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah atau janji PNS dan PP nomor 24 tahun 1976 tentang cuti PNS. Selanjutnya PP nomor 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS. PP nomor 32 tahun 1969 tentang pemberhentian PNS. PP nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dan PP nomor 20 tahun 1991 tentang kenaikan pangkat PNS. Jadi itulah
beberapa regulasi atau peraturan yang mengatur tentang kepegawaian. Selanjutnya, regulasi manajemen ASN. Regulasi kepegawaian bagi ASN atau aparatur sipil negara. Nah, semua aspek pengelolaan ASN secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Undang-undang tersebut merupakan pembahasan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang sebelumnya telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999. Adapun jenis, status, dan kedudukan aparatur sipil negara yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri atas: pertama, pegawai negeri sipil. Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Selanjutnya, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, yang dimaksud dengan P3K adalah pegawai yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN disebutkan bahwa peraturan kepegawaian mengatur tentang 1. Manajemen PNS, mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan perlindungan hari tua. Selanjutnya, manajemen P3K dimulai dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja dan perlindungan. Jadi ada perbedaan antara manajemen PNS dan manajemen P3K, yaitu pada PNS terdapat jaminan pensiun dan jaminan perlindungan hari tua. Tapi untuk manajemen P3K itu tidak ada. Sedikit tambahan, yaitu netralitas ASN. Kalian pernah melihat seorang PNS pada saat pilkada atau pemilihan apapun itu, dia harus tetap netral, tidak boleh ada spanduk atau brosur atau pamflet mengenai caleg di rumahnya. Pernah kan? Jadi seorang ASN itu harus netral. Nah, dalam upaya menjaga netralitas ASN ini dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta untuk memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepada ASN itu, maka ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Apabila seorang ASN ketahuan dia menunjangi atau memotori sebuah partai politik, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Baik anak-anak, penjelasan mengenai regulasi kepegawaian telah selesai. Jika kalian ada ingin pertanyaan atau ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan dan dituliskan di kolom komentar baik di Google Classroom maupun di YouTube ya, di kolom komentar YouTube. Terima kasih, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.